Gerakan spiritual dalam dunia Islam. Sejarah munculnya gerakan spiritual dunia Islam. Dalam Islam sesungguhnya elemen spiritual sudah terdapat di dalamnya. Namun seperti halnya disiplin ilmu Islam lainnya, ia belum bernama apalagi mempunyai gerakan. Tentu saja sejarah munculnya tidak terjadi begitu saja, melainkan karena ada sebab-sebabnya. Spiritual Islam disebut tasawuf. Di barat orang menyebutnya Islamic mysticism atau sufisme. Para ulama berbeda pendapat tentang permulaan munculnya tasawuf. Abu Nasr As-Sarraj At-Tusi berkata, sesungguhnya asal mula tumbuhnya tasawuf adalah pada zaman sebelum Islam. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa munculnya adalah pada abad kedua Hijriah. Setelah manusia berlomba-lomba mengejar dunia dan menyibukkan diri di dalamnya, maka mereka yang tetap tekun beribadah, seperti sedia kala disebut As-Sufiyah. Sedangkan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah cenderung berpendapat bahwa timbulnya tasawuf adalah sebelum tahun 200 Hijriah. Sementara Ibnu Taimiyah beranggapan bahwa timbulnya tasawuf pada awal abad kedua Hijriah dan tidak dikenal secara meluas kecuali setelah abad ketiga Hijriah. Gerakan zuhud dan uzlah dipelopori oleh Hasan Al-Basri 1110 Hijriah dan Ibrahim bin Adham 159 Hijriah. Gerakan ini muncul sebagai reaksi terhadap pola hidup hedonistik berfoya-foya yang dipraktekkan oleh para pejabat Bani Umayyah. Lahirnya apa yang disebut tasawuf filosofis dimulai saat Abu Mansur Al-Hallaj 309 Hijriah dan kemudian Ibnu Arabi 637 Hijriah. Sesungguhnya masih banyak tokoh-tokoh lain, apalagi di Persia. Setelah beberapa waktu berselang, muncul gerakan tasawuf sunni yang mengembalikan pentingnya syariat dan tidak hanya tenggelam dalam alam filosofis. Aliran tasawuf sunni ini disponsori oleh Al-Qushairi, Al-Ghazali, dan lain-lain. Mulai abad ke-12 Masehi, tarekat berkembang di seluruh dunia Islam hingga ke Indonesia. Dan karena faktor tasawuf dan tarekatlah Islamisasi Asia Tenggara berlangsung dengan damai. Ajaran kosmologis dan metafisis tasawuf Ibnu Arabi dapat dengan mudah dipadukan dengan ide-ide sufistik India dan ide-ide sufistik pribumi yang dianut penduduk setempat. Konsep insanul kamil sangat potensial sebagai legitimasi religius bagi para raja. Bahkan sampai sekarang Islam Indonesia masih diliputi sikap sofistik dan kegemaran kepada hal-hal yang mengandung keramat. Di antara naskah-naskah Islam paling tua dari Jawa dan Sumatera yang masih ada sampai sekarang dibawa ke Eropa sekitar 1600. Terdapat risalah-risalah tasawuf dan cerita-cerita keajaiban yang berasal dari Persia dan India. Di dalam tulisan-tulisan Jawa masa belakang dapat ditemukan ajaran tasawuf yang lebih kental, sedangkan perihal tarekat mendapatkan banyak pengikut sekitar abad ke-18 dan abad ke-19 Masehi. Terlepas dari perbedaan waktu dan tempat, untuk berada dekat dengan Tuhan, seorang sufi harus menempuh jalan panjang yang disebut maqamat, spiritual station. Dan setiap sufi dalam literatur mereka tidak selalu memberikan angka dan susunan yang sama tentang tingkatan spiritual tersebut. Gerakan spiritual dunia Islam terjadi karena beberapa faktor. Ada faktor internal, yakni dari dalam ajaran Islam itu sendiri,
dan ada faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal, yang dimaksud dengan faktor internal adalah landasan normatif dan nas berkaitan dengan tasawuf. Tasawuf dengan atau tanpa pengaruh dari luar. Ada referensinya dari ajaran Islam. Di dalam Al-Quran memang terdapat ayat-ayat yang mengatakan bahwa manusia dekat sekali dengan Tuhan. Di antaranya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Al-Baqarah 186. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah dekat dengan manusia dan mengabulkan permintaan yang meminta. Oleh kaum Sufi, doa diartikan berseru, yaitu Tuhan mengabulkan seruan orang yang ingin dekat dengannya. Menurut Quraisy Shihab, kata ibadi hamba-hambaku jamak dari kata abdun. Kata ini biasanya digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Atau kalaupun mereka penuh dosa, tetapi sadar akan dosanya serta mengharap ampunan dan rahmat Allah. Sementara itu kata abid, yang juga jamak dari kata abdun, merujuk kepada hamba-hamba yang bergelimang dalam dosa. Pemilihan kata ibad serta penisbatannya kepada Allah hamba-hamba mengandung isyarat bahawa yang bertanya dan bermohon adalah hamba-hambanya yang taat dan menyadari kesalahannya. Ayat ini juga menerangkan agar sebaiknya manusia percaya bahawa dia akan memilih yang terbaik untuk si pemohon. Allah tidak akan menyia-nyiakan permohonan hambanya sekali ada permohonannya dikabulkan. Di lain kali ada yang tidak diberi, tapi dipilihkan Allah yang lebih baik. Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah. Berdoalah kepada Allah disertai dengan keyakinan penuh bahawa Allah akan memperkenankan. Kalaupun ada doa yang belum tercapai sepenuhnya, setidaknya ada rasa optimis dan ini mempunyai dampak positif bagi kehidupan manusia. Ayat ini menjelaskan bahawa selain Allah menyuruh manusia berdoa kepadanya dan berjanji akan memperkenankannya di akhir ayat, dia juga menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapat petunjuk. Namun demikian tidak mutlak Allah memberikan sesuai dengan yang dimohonkan oleh hambanya, tetapi diganti atau disesuaikan dengan yang lebih baik bagi yang berdoa, baik di dunia maupun di akhirat. Selanjutnya Allah menerangkan, "Walillahil masyriqu wal maghribu fa aynama tuwallu fatamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim." Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Al-Baqarah 115. Ayat ini jelas menerangkan bahawa kemana saja manusia berpaling, ia akan menjumpai Tuhannya. Ayat berikut ini juga menegaskan betapa dekatnya manusia dengan Tuhannya. Qaf 16. Menurut Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan milik Allah timur dan barat yaitu seluruh penjuru. Semua mengetahui bahawa matahari terbit dari sebelah timur dan tenggelam di sebelah barat. Di penjuru manapun manusia berada akan disinari cahaya matahari mulai dari terbit hingga terbenamnya. Seluruh penjuru yakni timur, barat, utara dan selatan. Namun Allah memilih timur dan barat untuk mewakili seluruh penjuru karena di sanalah terbit dan terbenamnya matahari. Seluruh penjuru milik Allah
Tidak ada tempat khusus bagi Allah. Mereka yang mengarah ke timur atau ke barat adalah akibat posisi tempat mereka berada. Jika di Indonesia orang salat menghadap ke barat, mungkin di tempat lain orang menghadap ke timur laut. Masing-masing sesuai posisinya dengan arah Ka'bah. Oleh karena itu, manusia tak perlu bersedih dan khawatir. Allah akan membalas amal baik dan Allah Maha Luas rahmatnya. Ayat ini membantah kepercayaan bahwa Allah mempunyai tempat, karena pada dasarnya kemana saja manusia menghadapkan mukanya ketika berdoa atau beribadah, pasti doa dan ibadahnya didengar Allah dan sampai kepadanya. Informasi serupa yang masih terkait dengan elemen tasawuf dalam Al-Quran terdapat pula dalam surah Qaf. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Qaf 16. Kata al-warid ada yang mengartikan sebagai urat leher, ada juga yang mengartikan sebagai urat-urat yang tersebar di tubuh manusia tempat darah mengalir. Ibnu Asyur mengartikannya sebagai pembuluh darah di jantung manusia. Hal ini jelas bermaksud menggambarkan sesuatu yang menyatu dalam diri manusia, sehingga sangat dekat pada diri masing-masing orang. Ibnu Asyur lebih lanjut menjelaskan bahwa kendati pembuluh darah itu sangat dekat, tetapi karena ketersembunyiannya, maka manusia tidak dapat merasakan kehadirannya dalam dirinya. Demikian juga dengan kehadiran Allah melalui pengetahuannya manusia manusia tidak merasakannya. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid merupakan suatu kiasan tentang betapa Allah mengetahui keadaan manusia yang paling tersembunyi sekalipun. Allah Maha dekat ilmunya. Ibnu Katsir menjelaskan yang dekat adalah malaikatnya. Kata kami dalam ayat tersebut berarti malaikat-malaikat kami. Quraisy Syihab tidak sependapat dengan kaum Sufi yang menyatakan bahwa ayat ini mengandung arti bahwa seolah-olah Tuhan ada di dalam diri manusia, bukan di luar. Ada juga yang memahami kedekatan itu berarti kuasa Allah, yakni kalau urat nadi dan pembuluh darah manusia yang menyalurkan darah dari jantungnya merupakan suatu yang sangat besar peranannya dalam hidup manusia, maka kuasa Allah jauh lebih besar dari itu. Paham yang semisal ini juga ditunjukkan oleh ayat di bawah. Falam taqtuluhum walakinnallaha qatalahum wama ramaita idh ramaita walakinnallaha rama waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana innallaha sami'un alim. Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Al-Anfal 17. Ayat ini sesungguhnya berkaitan dengan perbuatan Rasulullah yang baru saja mengobarkan semangat kaum muslimin dalam perang Badar. Malaikat Jibril datang dan meminta Nabi untuk mengambil segenggam batu-batu kecil. Nabi mengambil batu yang bercampur pasir tersebut dan melemparkannya ke arah pasukan musyrik sambil memerintahkan pasukan muslim untuk menyerang. Ketika itu pasir dan batu mengenai mata, hidung dan mulut musuh dan mereka pun kocar-kacir sehingga terkalahkan. Riwayat At-Tabari. Hal ini bukan menafikan lemparan Nabi, melainkan maksudnya bukan engkau yang menghasilkan dampak dari pelemparan itu. Ayat di atas ada yang memahami, terutama kaum Sufi, bahwa Tuhan dengan manusia sebenarnya satu dan perbuatan manusia adalah perbuatan Tuhan. Bukan hanya ayat Al-Quran, dalam ungkapan orang bijak pun ada yang